Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku ayat-ayat tauhid. Dan kita masih berada di bab seputar masalah pelanggaran di kuburan. Dan bentuk pelanggaran di kuburan ada beraneka ragam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengupas beberapa bentuk pelanggaran fisik. Seperti memasang batu, memasang kicing, kemudian membuat cungkup, ngasih payung, dan aneka pelanggaran yang lainnya. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan sebutkan madzhabul ulama, pendapat para ulama seputar masalah bangunan di atas kuburan. Dalam sebuah buku yang berjudul Ahkamul Maqabir fi Syariatil Islamiyah, hukum seputar masalah kuburan dalam syariat Islam, karya Dr. Abdullah bin Umar As-Suhaibani. Beliau menyebutkan beberapa pendapat ulama terkait masalah bangunan di atas kuburan. Yang pertama, pendapat Hanafiyah. Dalam mazhab Hanafiyah, yahrumu idza kana al-bina'u liz-zinah. Haram apabila bangunan itu tujuannya untuk kemegahan kuburan. Wa yukrahu idza kana al-bina'u lil ihkam. Tapi hukumnya makruh apabila bangunan itu tujuannya untuk al-ihkam, biar kuburannya enggak rusak. Haram jika tujuannya untuk kemegahan, makruh jika tujuannya untuk menjaga kuburan agar tidak rusak. Ini pendapat siapa tadi? Hanafiyah. Sekarang kita beralih ke mazhab Malikiyah. Dalam mazhab Malikiyah, bangunan di atas kuburan imma ayyakuna yasiron. Ada yang pendek, au katsiran, dan ada yang besar. Fa in kana al-bina'u yasiran litamyiz. Apabila bangunan itu sifatnya pendek. Apabila bangunan itu sifatnya pendek. Kal ha'id alladhi yumayyizu bihil insan qubura awliyaihi fahuwa jaizun indahum bil ittifaq. Seperti dibuat bangunan yang pendek untuk membedakan antara kuburan satu dengan yang lain, maka hukumnya diperbolehkan. Wa in kana al-bina'u katsiran, tapi kalau bangunannya besar, misalnya untuk kebanggaan atau untuk faktor yang lain, fa in qusida bihil mubaha fa huwa haram. Jika maksudnya untuk kebanggaan, hukumnya haram bila khilaf, dan tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Wa illam yaqsud bihil mubaha faqala Ibnu Qassar huwa jaizun wa qila huwa mamnu. Namun jika tidak ada maksud untuk kemegahan, menurut Ibnu Qassar beliau menyebutkan boleh
dan ada yang mengatakan dalam mazhab Malikiyah mamnu, dilarang. Hadza idza kana al-bina'u fi ardin mamlukatin. Ini apabila kuburan itu berada di tanah milik pribadi. Kalau dia di tanah umum, di pemakaman, hukumnya tidak diperbolehkan. Sehingga untuk kuburan fi ardin mauqufah, kuburan di tanah wakaf, liddafni, musarrahun biwaqfiyatiha, au fi ardin murassadah lidafni mautal muslimin musabbalah lahum, fa inna hadza lam yubihu ahadun min ulama'il Malikiyah. Kalau bangunan itu berada di tanah wakaf, pemakaman umum, atau tanah musabbalah, tanah yang dijadikan fisabilillah, tidak ada satupun ulama Malikiyah yang membolehkan. Baik mayit itu orang saleh, tokoh masyarakat, seorang yang alim, pemimpin maupun yang lainnya. Semuanya disikapi yang sama jika kuburannya di tanah umum. Bahkan sebagian ulama Malikiyah memfatwakan bihadmi ma fil maqbaratil musabbalah minal bina hatta tusawwa bil ard. Mereka memfatwakan untuk menghancurkan kuburan di tanah milik umum sehingga rata dengan tanah. Di tanah wakaf ada kuburan yang ditinggikan. Sebagian ulama Malikiyah mereka memfatwakan agar kijing ini dihancurkan. Baik. Ini mazhab Malikiyah. Coba bisa diulang. Dalam mazhab Malikiyah ada rincian apa? Membuat bangunan kuburan dibagi menjadi dua. Yang pendek dan yang rendah. Yang pendek dan yang besar. Kalau kuburannya pendek, bangunannya pendek, sebagian membolehkan, sebagian mengatakan dilarang, tapi dengan ketentuan hanya boleh di tanah milik pribadi. Kalau kuburannya itu dikasih bangunan yang gede, maka ada dua rincian. Jika tujuannya untuk kebanggaan, ulama Malikiyah melarang. Kalau tujuannya bukan untuk kebanggaan, ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan dilarang. Sudah? Dan seluruh ulama Malikiyah tidak ada satupun yang membolehkan membuat bangunan di kuburan tanah wakaf. Kuburan kaum muslimin. Bahkan sebagian di antara mereka memfatwakan kalau ada kuburan yang dibangun di atas tanah wakaf agar diratakan dengan tanah. Selanjutnya kita beralih ke mazhab Syafi'iyah. Jangan sampai ada yang kelewat ini ya. Farraqa Syafi'iyah bainama idza kana al-bina'u 'ala al-qabri fi milkil insan au fi maqbaratil musabbalah. Dalam mazhab Syafi'iyah, bangunan di atas kuburan itu dibedakan. Untuk bangunan di atas tanah milik pribadi dengan bangunan di atas tanah wakaf. Fa in kana al-bina'u 'ala al-qabri fi maqbaratin musabbalah fa huwa haramun. Apabila bangunan itu di pemakaman tanah wakaf, hukumnya haram. Qalu, dan para ulama mengatakan, para ulama Syafi'iyah mengatakan, wa yuhdamu hadzal bina bila khilaf. Dan kuburan yang ditinggikan di tanah yang menjadi milik umum seperti ini diratakan, dihancurkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Qala al-Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, wa qad ra'aitu minal wulati may yahdimu bi Makkah ma yubna fiha
Falam aral fuqaha'u yu'ibuna dzalika. Dan aku melihat para pemimpin kota Mekah, mereka menghancurkan kuburan-kuburan di kota Mekah di masa silam, di masa Imam Syafi'i. Pemimpin ini ada di zaman siapa? Imam Syafi'i. Pemimpin kota Mekah di zaman Imam Syafi'i. Jangan sebut mereka Wahabi ya. Wahabi bukan ini pemimpinnya. Pemimpin kota Mekah di zaman Imam Syafi'i Wahabi bukan? Wahabi. Kata Imam Syafi'i, aku melihat beberapa pemimpin di kota Mekah, mereka menghancurkan kuburan-kuburan yang di atasnya ada bangunan. Falam aral fuqaha ya'ibuna dzalika. Dan aku tidak melihat adanya satupun ulama yang mencela perbuatan para pemimpin ini. Mereka enggak ngerasani, mereka enggak ngerenengi, mereka tidak menyampaikan langsung sehingga tidak ada celaan sama sekali terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin kota Mekah ketika itu. Sudah? Wa in kana al-qabru fi milkihi jaza bina'u ma syaa ma'al karaha wa la yuhdamu alaih. Tapi kalau kuburan itu ada di tanah pribadi, maka hukumnya diperbolehkan, mau setinggi apapun silahkan, tapi makruh, namun tidak dirusak. Karena itu hak pribadi pemiliknya. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah dibedakan antara makam di tempat umum dengan makam di tempat tanah pribadi. Kalau di tempat umum nggak boleh, bahkan dirusak kalau ada kijing. Tapi kalau di makam tanah pribadi diperbolehkan dan tidak boleh dirusak, meskipun hukumnya makruh. Selanjutnya, mazhab Hambali. Imam Ahmad dan para ulama mazhab Hambali menegaskan makruhnya membuat bangunan di atas kuburan. Baik kuburan itu nempel tanah maupun tidak nempel tanah. Baik bangunan itu nempel tanah maupun tidak nempel tanah. Bangunan yang nempel tanah contohnya apa? Kijing. Itu nempel tanah. Yang enggak nempel tanah, kubah. Itu enggak nempel tanah. Sehingga dia dikasih tiang, dikasih kubah. Cungkup itu tidak nempel tanah. Genteng di atasnya, kemudian dia dikasih tiang sehingga dia tidak nempel tanah. Wa dzakara jama'atun annahu la ba'sa bil quba wal bina wal hadhirah fi milkihi. Dan sebagian ulama Hambali menyebutkan tidak masalah adanya bangunan apabila itu ditaruh di tanah milik pribadinya. Dan bahkan di antara mereka ada yang menyebutkan apabila orang membangun bangunan di atas kuburan di tanah milik umum, maka terhitung sebagai tindakan gosop. Karena dia berarti mengambil tanah kaum muslimin, sementara itu bukan miliknya. Hak dia hanyalah mengambil seluas yang cukup untuk makam satu orang, sementara kanan kirinya bukan miliknya. Padahal kita tahu biasanya yang namanya kuburan dikasih kijing yang gede itu lebar sekali ya. Sehingga dia nggagai yang lain, sampai yang lain kepepet, ini mengambil wilayah yang lebar sekali. Kayak gitu tidak boleh. Dan dalam mazhab Malikiyah ini boleh dirusak. Sebagaimana pula dalam mazhab Syafi'iyah, kata Imam Syafi'i, kalaupun ada yang rusak, dia tidak boleh untuk dicela, sebab orang ini telah merampas hak orang lain. Wallahu a'lam. Tayyib, dan ini yang bisa kami sampaikan terkait khilaf di antara para ulama mengenai kuburan yang didirikan bangunan. Karena itu, untuk pertanyaan kuburan makam pahlawan misalnya, yang itu dikasih bangunan pendek ya,
Kadang dikasih cuman setinggi satu batu bata mengitari kuburan, bukan bentuknya lingkaran ya, kotak ya, mengotaki kuburan, mengelilingi kuburan, sudah, dan cuman pendek. Kalau kita menggunakan pendekatan Malikiyah, jika tujuannya lil ihkam, jika tujuannya dalam rangka untuk menguatkan posisi kuburan, biar tidak gampang rusak, menurut mereka diperbolehkan karena masih pendek. Tapi kalau ditinggikan lebih dari itu, hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah menjadikan kuburan sebagai tempat untuk ibadah. Menjadikan kuburan sebagai tempat untuk ibadah bisa bentuknya menjadikan kuburan untuk masjid, atau bisa bentuknya menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Contoh kuburan yang dijadikan tempat perayaan seperti kuburannya Hasan dan Husain. Orang Syiah pada waktu tertentu, di tanggal tertentu mereka menjadikan kuburan Hasan dan Husain sebagai tempat perayaan. Sehingga mereka memeriahkan berbagai macam acara pada waktu hari Asyura yang dianggap sebagai hari suci mereka untuk perayaan di kuburan Hasan dan Husain, di kuburan Husain. Afwan. Kita akan baca keterangan dari penulis di halaman 77. Nah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berkata Al-Alamah Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, jika telah jelas bagimu akan hal ini, engkau akan mengetahui bahwasanya meninggikan kubur, meletakkan kubah, membangun masjid, membangun masyahid di atasnya adalah suatu hal yang terkadang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keterangan yang telah lewat. Terkadang pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nabi mendoakan mereka agar mendapatkan murka dari Allah dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Hal ini terdapat dalam hadis yang sahih. Terkadang Nabi melarangnya, terkadang Nabi mengutus orang untuk menghancurkannya, terkadang Nabi menjadikannya sebagai perbuatan Yahudi dan Nasrani. Terkadang Nabi mengatakan, janganlah kalian jadikan kuburku sebagai berhala. Terkadang Nabi mengatakan, janganlah kalian jadikan kuburku sebagai tempat Id, yaitu tempat banyak orang berkumpul padanya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh banyak penyembah kubur. Lalu mereka menentukan bagi orang yang mereka yakini sebagai wali dari kalangan orang yang telah meninggal dunia waktu tertentu, mereka kumpul di sana di dekat kuburnya, lalu melakukan sejumlah ritual. Mereka iktikaf di dekatnya, sebagaimana hal ini diketahui oleh setiap orang, yaitu orang-orang yang tidak mendapat hidayah dan petunjuk. Orang yang meninggalkan penyembahan terhadap Allah, Zat yang menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka, yang menghidupkan dan mematikan mereka. Lantas mereka menyembah hamba di antara hamba-hamba Allah yang telah tinggal di bawah beberapa lapis tanah, yang hamba tersebut tidak mampu mendatangkan bagi dirinya sendiri manfaat, tidak pula bisa mencegah bahaya dari dirinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk katakan kulla amliku li nafsi naf'an wala darran. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku. Quran surat Al-A'raf ayat 188. Renungkanlah bagaimana perkataan pemimpin manusia dan makhluk pilihan Allah berdasarkan perintah Rabb-Nya bahwasanya dia tidaklah memiliki untuk dirinya madarat, tidak pula manfaat. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang sahih, wa ya Fatimah binta Muhammad la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah sedikit pun.
Jika demikian perkataan Rasulullah tentang dirinya dan kepada kerabat yang paling dekat dengannya dan yang paling dicintainya, maka bagaimanakah prasangkamu dengan orang-orang yang telah meninggal dunia yang lain, yang mereka itu bukanlah nabi yang maksum, bukan pula rasul yang diutus. Bahkan yang maksimal dari mereka adalah bahwasanya mereka adalah salah satu individu umat Muhammad, salah satu dari pemeluk agama ini, maka tentu lebih tidak mampu untuk memberi manfaat atau mencegah bahaya. Maka bagaimana mereka tidak akan mampu melakukan sesuatu yang Rasulullah juga tidak mampu melakukannya. Dan Nabi mengabarkan ketidakmampuannya tersebut kepada umatnya sebagaimana yang dikabarkan dan diperintahkan oleh Rabb-Nya. Dan Rabb-Nya memerintahkan Nabinya agar berkata kepada manusia bahwa sang Nabi ini tidaklah memiliki untuk dirinya mudarat, tidak pula manfaat. Dan bahwasanya Nabi tidaklah bisa membela kerabatnya yang paling dekat dari azab Allah sedikit pun. Maka betapa mengherankannya, bagaimanakah bisa-bisanya orang yang memiliki sedikit ilmu itu berharap diberi manfaat atau dicegah bahaya darinya oleh salah satu individu umat sang Nabi yang dia telah berkata tentang dirinya perkataan di atas. Padahal keadaannya orang yang mengatakan hal tersebut adalah salah satu individu yang mengikuti Nabi, meneladani sang Nabi. Maka apakah kedua telingamu pernah mendengar? Semoga Allah memberikan hidayah padamu satu kesesatan akal yang lebih besar daripada kesesatan ini yang terjerumus di dalamnya para penyembah penghuni kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ini adalah keterangan Asy-Syaukani yang dikutip oleh penulis. Dan Asy-Syaukani ulama Yaman yang hidup di tahun 1000-an Hijriah. Penulis kitab Nailul Autar dan beliau termasuk di antara ulama mujtahid. Dan memang beliau tidak mengikuti mazhab tertentu sehingga Asy-Syaukani tidak menyebutkan atau tidak mewakili, pendapat beliau tidak mewakili mazhab tertentu. Beliau menegaskan, kalau kita membaca sekian banyak dalil yang disebutkan dalam banyak hadis, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang sangat terang dan jelas. Bahwasanya meninggikan kuburan, meletakkan kubah, membangun masjid, membangun masyahid. Masyahid artinya bangunan apapun yang ada di atas kuburan, namanya masyahid. Disebut sebagai masyahid karena itu adalah tempat masyhad. Tempat orang yang dikuburkan diyakini mati syahid. Maka disebut masyahid. Makanya biasanya yang disebut masyahid adalah kuburan-kuburan tokoh besar. Semuanya adalah perbuatan yang dilarang. Sesuatu hal yang terkadang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah sangat murka terhadap sebagian kaum yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Allah murka dengan kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dan yang dimaksud siapa? Yahudi dan Nasrani. Sehingga mereka jadikan kuburan para tokoh-tokoh agamanya dijadikan sebagai masjid. Di sini tokoh agama mati, dikuburkan di sini buat musala. Nanti ada tokoh agama yang mati, dikuburkan di dalam masjid. Sehingga ada dua pelanggaran yang mereka lakukan. Yang pertama adalah, sebelumnya ada kuburan. Sebelumnya sudah ada kuburan tokoh. Lalu mereka buat masjid. Yang kedua, sebelumnya sudah ada masjid. Lalu tokoh agamanya dikuburkan di situ. Nabi mendoakan mereka agar mendapatkan murka dari Allah. Disebabkan karena kemaksiatan. Terlepas apakah itu tanah wakaf ataukah bukan tanah wakaf. Sebab ini adalah pemicu terbesar terjadinya potensi kesyirikan. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih
terkadang Nabi melarangnya, terkadang beliau mengutus orang untuk menghancurkannya. Seperti siapa? Seperti siapa? Ali bin Abi Thalib, yang pernah diutus oleh Nabi SAW untuk menghancurkan kuburan yang ditinggikan dan gambar untuk dihapus. Dan terkadang beliau menyebut ini perbuatan Yahudi dan Nasrani. Dan beliau juga mengatakan, La taj'alu qabri wathanan. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala. Menjadikan itu sebagai berhala, Nabi SAW melarang keras. Jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai berhala. Kenapa dijadikan sebagai berhala? Karena disembah oleh sebagian umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau mengatakan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat Id. Tempat untuk hari raya. Kumpul di tanggal tertentu. Hari kematian Rasulullah SAW. Terus kumpul di situ melakukan perayaan. Dan beliau berdoa kepada Allah agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai tempat Id. Dan Allah kabulkan doa itu. Allahumma la taj'al qabri idan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai tempat Id. Sehingga beliau tidak menghendaki pasca beliau meninggal dunia, kuburan beliau dibuat ramai, itu tidak mengerti. Dijadikan tempat Id berarti kuburannya jadi ramai. Beliau tidak menghendaki itu. Dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara Allah mengabulkan? Kuburan Nabi SAW dijaga oleh pemimpin-pemimpin yang sadar akan tauhid. Sehingga sampai sekarang orang nggak bisa melakukan perayaan di kuburan Nabi SAW. Kadang saya membayangkan, andaikan Madinah itu dikuasai oleh orang Syiah, kayak apa Masjid Nabawi? Andaikan penguasa Madinah itu adalah orang-orang Syiah. Pemimpinnya Syiah, penguasanya Syiah, masyarakatnya Syiah. Ya, sama seperti kuburannya Husain. Saya bayangin kayak apa Masjid Nabawi. Mungkin wajahnya tidak seperti sekarang. Ada banyak sekali ritual-ritual yang dilakukan di situ. Sebagaimana layaknya ritual yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sehingga mereka mengadakan hajatan A, hajatan B. Kadang mereka tawaf di kuburan. Mungkin wajah Masjid Nabawi tidak seperti itu. Baik. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburan nabinya sallallahu alaihi wasallam berada di bawah negara yang sadar akan tauhid, sehingga seluruh potensi pelanggaran itu dicegah dari awal. Maka orang tidak boleh terlalu lama berdoa di sana. Karena kalau itu dilakukan akan memberikan pengaruh buruk dalam bentuk apa? Dia berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh banyak penyembah kubur, lalu mereka menentukan apa yang mereka yakini. Wali ini punya istimewa tertentu, wali ini punya keistimewaan A, wali ini punya keistimewaan B, dan seterusnya. Dan itu sudah mereka petakan. Makanya salah alamat. Jenengan kesini mau ngapain, Mas? Aneh Pak, golek jodoh. Wah, salah alamat Mas, bukan di sini nyari jodoh. Harusnya di biro jodoh. Bukan di kuburan ini, Bapak di kuburan sana. Ini khusus untuk CPNS. Nanti yang ini ada lagi, yang ini khusus untuk ngalap rizki, ngalap berkah. Jadi beda-beda antara satu dengan yang lain. Mereka sendiri yang ngasih tanda dan mereka sendiri yang mengamalkan di situ dan mereka sendiri yang melakukannya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian penulis menyebutkan penegasan terkait bahaya besar melakukan kesyirikan. Berkali-kali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan bahwa beliau tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat maupun menolak madarat. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra.
aku sendiri itu nggak kuasa untuk mengendalikan manfaat dan madarat bagiku, apalagi bagi orang lain. Demikian pula Nabi SAW menekankan bahwa beliau tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Sehingga pada saat Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan Ahlul Bait, paman-paman beliau, bibi-bibi beliau, putra-putri beliau, kemudian keluarga-keluarga beliau, dikumpulkan semuanya. Setelah Allah perintahkan kepada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu. Mereka dikumpulkan, kemudian Nabi SAW ceramah. Bagaimana ceramah Nabi SAW? Wahai fulan, selamatkanlah dirimu. Aku tidak bisa menolongmu, wahai fulan, wahai fulan. Dipanggil satu-satu. Di antaranya adalah Fatimah. Ya Fatimatu binta Muhammadin, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, aku enggak bisa menyelamatkan kamu di hadapan Allah sepeser pun. Ini sabda Nabi SAW kepada siapa? Fatimah. Apalagi manusia biasa. Maka kadang ada sebagian orang yang terlalu geden rumongso. Nanti pasti akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Yang jamin siapa? Padahal Nabi SAW tidak menjanjikan syafaat itu kepada Fatimah. Fatimah, tenang saja ya. Nanti kalau kamu ketemu malaikat, bilang anaknya Muhammad. Bilang saja, keturunan Muhammad. Malaikat kenal nggak Fatimah itu keturunan Muhammad? Kenal. Tahu keturunan Nabi SAW. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mereka menyaksikan sendiri. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Lalu, apakah dengan itu mereka akan bisa selamat? Fatimah akan kemudian otomatis selamat? Ternyata Nabi SAW menekankan, ma la ughni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa menyelamatkan dirimu di hadapan Allah sepeser pun. Sehingga kalau kamu tidak beramal, ya nanti akan ada konsekuensinya. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, wa man batta'a amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang amalnya telat, tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Nasab itu ada keunggulannya nggak, Pak? Nasab itu ada keunggulan nggak? Ada. Itu kelebihan. Kaya itu kelebihan, pinter itu kelebihan, nasab juga kelebihan. Kemudian apa lagi? Cakep juga kelebihan. Bagus fisik itu kelebihan. Ada banyak kelebihan. Namun ini semuanya adalah kelebihan di luar pilihan manusia. Dan kelebihan di luar pilihan manusia bukan prestasi. Karena itu takwa tidak ditentukan oleh kelebihan ini. Tapi kalau kelebihan ini diiringi dengan takwa, semakin indah. Sehingga orang yang punya nasab bagus, misalnya dia keturunan Nabi, dan di saat yang sama dia juga orang yang bertakwa, ulama, ahli ilmu, beliau bertakwa, keturunan Rasulullah SAW, orangnya kaya, baik hati, fisiknya bagus. Sapa sing ra gelem. Sehingga orang menganggap beliau ini adalah manusia yang sangat istimewa. Tapi kuncinya ada di takwa. Namun semua kelebihan itu terkumpul pada diri seorang manusia. Namun sayangnya satu, dia nggak punya takwa, hilang semuanya. Makanya betul apa yang Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ada orang misalnya ya, dia kaya, kemudian ganteng, gagah, tapi pemabuk, ya, perampok, pembunuh, wedi kabeh, Pak. Manusia akan takut menghindari orang ini. Kenapa? Dia ini penjahat. Sehingga seluruh kelebihan itu menjadi hilang disebabkan karena dia tidak menghiasi hidupnya dengan takwa. Baik. Karena itulah
Jangan terlalu pede dengan mengatakan nanti kalau kamu mati ketemu malaikat, bilang saja saya adalah muridnya Mbah Yai Fulan. Muridnya mau bawa stiker ANB. Ditempel di batuk sini ya. La haula wala quwata illa billah. Saya adalah muridnya Kiai Fulan dan seterusnya, pasti nanti malaikatnya akan tunduk kepada kamu. Masya Allah. Ya. Ada orang yang berani ngomong kayak gini. La haula wala quwata illa billah. Baik. Padahal Allah Ta'ala perintahkan kepada nabinya agar berkata kepada manusia bahwa beliau tidak mampu untuk mengendalikan manfaat dan madarat untuk diri beliau sendiri, untuk kerabat beliau, apalagi untuk orang lain yang tidak punya hubungan dengan beliau. Maka mari kita selamatkan diri kita masing-masing. Dan dengan prinsip semacam ini, kita diajarkan menjadi seorang muslim yang lebih mandiri, bertanggung jawab atas perbuatan pribadi, dan tidak mengandalkan amal yang dimiliki oleh orang lain. Wallahu ta'ala alam. Baik. Pembahasan berikutnya terkait salat menghadap ke kuburan. Namun insyaallah ini akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Dan di kesempatan ini kita akan sebutkan beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama terkait larangan salat di kuburan. Syafi'iyah menegaskan bahwa salat di kuburan hukumnya haram. Dan apabila kuburan itu telah dibersihkan, dan yakin sudah bersih, diperbolehkan. Namun al-mashkuk fi nabshiha, kalau masih diragukan apakah sudah bersih ataukah belum, ini sudah diangkat belum? Tidak jelas. Masih ada bekas-bekasnya, sehingga tidak jelas apakah kuburan itu sudah dibersihkan ataukah belum. Mereka melarangnya. Ala qaulin indahum, menurut salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Kemudian mereka menyebutkan beberapa dalil, di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, Al-ardu kulluha masjid illal maqbara wal hammam. Semua permukaan bumi ini masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhiduha kubura. Jadikanlah salat sunnah kalian ada di rumah, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah dipakai salat. Kemudian hadis yang ketiga adalah laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian salat menghadap ke arah kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Dan masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan terlarangnya beribadah di atas kuburan. Karena itulah para ulama menjauhkan antara kuburan dengan tempat ibadah. Nah, syubhat dalam masalah ini adalah makam Rasulullah SAW. Sehingga mereka selalu beralasan, itu makam Nabi SAW. Ada kubahnya, berada di dalam masjid, orang sholat di situ, dan seterusnya. Maka jawabannya adalah, makam Nabi SAW secara fisik
ada di dalam kuburan, ada di dalam masjid, tapi secara hukum di luar masjid. Kok bisa? Fisik di dalam masjid, kok hukumnya di luar masjid? Sama seperti toilet. Fisiknya ada di dalam masjid, tapi secara hukum di luar masjid. Sehingga ada masjid yang toiletnya di sebelah kanan dan kiri mihrab. Ada Pak kayak gitu? Banyak ya. Maka orang yang menanggung bau paling tidak sedap adalah imam. Indikatornya imam. Ini imam betah, makmumi betah. Apakah itu termasuk di dalam masjid? Tidak. Kalau kamar mandi itu kita hukumi sebagai bagian di dalam masjid, maka orang yang kencing di situ sama seperti badui yang dulu kencing di dalam masjid. Sehingga kita ketika kencing di toilet masjid, maka kita seperti badui-badui yang nggak punya adab kencing di dalam masjid. Tapi masyarakat tidak memahami seperti itu. Kencing di sini diperbolehkan, meskipun bangunan itu melekat dengan masjid dan tidak disebut kencing di dalam masjid. Tetap statusnya kencing di luar masjid. Karena bangunannya nempel, tapi secara hukum dianggap di luar. Karena itulah bedakan antara fisik dengan ahkam. Fisik bisa jadi bersatu, tapi hukumnya dibedakan. Nah, status makam Nabi SAW seperti itu. Bersatu fisik, tapi hukumnya beda. Meskipun fisiknya berada di dalam Masjid Nabawi, tapi secara hukum itu dianggap di luar Masjid Nabawi. Dan sampai sekarang posisi makam Rasulullah SAW berada di ujung paling pinggir dari Masjid Nabawi. Perluasan itu selalu mengarah ke arah selain arah itu. Makanya kan bagian di arah itu nggak pernah ada perluasan. Hanya sampai di situ saja. Dari dulu sampai sekarang sampai di situ. Padahal itu sudah memakan waktu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Karena yang pertama kali memasukkan rumah Aisyah sebagai bagian dari Masjid Nabawi adalah salah satu penguasa Madinah yang ini terjadi di zaman tabi'in dan diingkari oleh beberapa ulama tabi'in seperti Sa'id Ibn Musayyib dan yang lainnya. Dari zaman tabi'in sampai sekarang berapa ratus tahun? Lebih dari 1000 tahun. Tapi sampai sekarang nggak berubah. Sehingga tidak ada perluasan maju, itu tidak ada. Makanya makam Nabi SAW nggak pernah berada di tengah Masjid Nabawi. Tidak pernah berada di tengah Masjid Nabawi. Selalu berada di pinggir. Sehingga kalau ini Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi menghadap ke mana? Menghadap ke depan. Ke kiblat. Kiblatnya Masjid Nabawi mengarah ke mana? Selatan ya. Ini arah selatan ya. Sebelah kanan saya arah selatan. Sudah? Makam Nabi SAW di mana? Di pucuk selatan timur. Ini ya. Hanya di sini saja. Padahal tanah sebelah depannya ini masih luas banget ya. Tanah sebelah timur ini juga masih luas sekali. Tapi nggak pernah dikasih penambahan bangunan. Kalau ini dikasih tambahan bangunan, nanti ini jadi di tengah. Dan pemerintah tidak melakukan itu agar kuburan ini tidak semakin ke tengah, meskipun masuk dalam ruangan bangunan Masjid Nabawi, tapi tetap ditaruh di pinggir. Paham ya? Itulah upaya yang dilakukan oleh para ulama dalam rangka untuk menjaga Masjid Nabawi atau dalam rangka menjaga kuburan Nabi SAW agar kuburan beliau tetap berada ditaruh di tepi. Lalu kenapa Nabi SAW dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha? Jawabannya adalah Aisyah menjelaskan, walaula dzalika la abrazu qabrahu ghaira annahu khusya ayyuttakhadha masjidah. Andaikan bukan karena alasan kekhawatiran kuburan Nabi SAW akan dijadikan masjid, maka para sahabat akan menaruh kuburan Nabi SAW di makam Baqi, di tempat umum. Namun karena khawatir nanti akan dijadikan masjid, akhirnya ditaruh di rumah Aisyah. Jadinya lebih aman.
dan kuburan yang berpotensi untuk menjadi sasaran kesyirikan bagi para sahabat itu disembunyikan. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau di zaman Umar ya, kaum muslimin berhasil menaklukkan daerah Azerbaijan atau sebelumnya, pokoknya di daerah utara, daerah Syam atau yang lainnya. Lalu mereka ketemu dengan kuburan seorang nabi, yaitu nabi siapa? Nabi Daniel. Akhirnya Umar perintahkan, makamkan di malam hari, setelah seluruh orang masuk rumah, sehingga nggak ada yang tahu. Nggak usah bikin ribut, buat 12 galian. Dibuat 12 galian di banyak titik. Sudah, makamkan di salah satu tempat itu, ratakan dengan tanah, sudah lupakan. Jadi orang bingung, ini makam Nabi Daniel yang mana? Karena ada 12 titik, 12 galian di tempat-tempat yang berbeda. Nah, ketika orang mau mengagungkan salah satu, mereka nggak yakin apakah ini ada isinya atau tidak. Mereka nggak yakin. Dan itu salah satu di antara cara yang dilakukan oleh Amirul Mukminin untuk menyembunyikan kuburan Nabi, karena ketika itu bangsa Romawi mengagungkan Nabi. Sehingga kuburan itu dibuat tidak kelihatan agar tidak diagungkan oleh orang Romawi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Dari jamaah Rabu pagi ada yang mau bertanya? Tidak ada? Alhamdulillah, kalau ada. Sudah cukup kan? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan buku ini sebentar lagi akan selesai, insyaallah. Dan insyaallah nanti kita akan gantikan dengan kitab akidah. Karena sementara ini yang kita bahas adalah seputar masalah tauhid. Nanti kita beralih ke pembahasan masalah akidah. Tentang iman kepada hari akhir, rinciannya itu apa saja. Mengimani Dajjal, adanya Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa turun. Kemudian terkait masalah cara mengimani asma wa sifat yang benar. Dan seterusnya. Itu pembahasan di masalah akidah. Nah, di akidah ini nanti akan ada banyak titik perbedaan antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Perbedaan antara kita dengan Mu'tazilah, perbedaan antara kita dengan Jahmiyah, antara ahlu sunnah dengan ahlul kalam. Ya. Nanti akan muncul perbedaan seperti itu. Dan insyaallah akan kita bahas seusai kita menyelesaikan buku ayat-ayat tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.